سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. min zulumatil wahmi wa akrimna ril fahmi waftah alaina bima wa hasin akhlaqana bil hilmi abwaaba fadlika wansur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi. Silakan dibuka kitab Maraqil Ubudiyah. Sampai mana bacaan kita itu? Ya. Bacaan yang mana itu? Anta lama itu ya. Halaman 5. Berapa baris? Anta lama bacanya itu. Halaman masih di halaman 4. Halaman 4. Ya, bacaannya anta lama qabla kulli syai'in. Tapi kemarin kita baca yang dalam itu. Nah, kita baca pinggir dulu. Halaman 4. Satu baris dari atas anta lama ya. Di sini lain lagi 4 baris dari atas. Emang bacanya kemarin ke sini bacanya sih. Halaman 4 satu baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Anta lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wa la wusula
ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha wa ha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Kemarin kita bahas bagian dalam itu, baru sampai muridan, sekarang hayyan itu. Nah, ini kita penting kita baca masalahnya. Berapa baris tuh? Hayyan bacaannya. Bagian dalam masih di halaman 4, 15 baris dari atas. Hayyan mutakalliman sami'an basiran munfaridan bil kidami an kulli muhdithin wahidan la syarika lahu muttasifan bisifatil kamali munazzahan 'anil nuqsan waz zawali wa dalalatil huduthi. Ini penting kita baca bagian ini karena berkaitan dengan ilmu tauhid ya. Yang telah sama-sama kita ketahui bahwa kemarin kata Imam Ghazali bahwa seyogyanya atau dituntut bagi kita untuk ibadah, namun ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan haruslah ditopang dengan ilmu. Dan juga ketika kita menuntut ilmu haruslah kita amalkan. Jadi ilmu itu laksana bimanzilati syajarah kemarin. Ilmu itu diumpamakan seperti pohon. Dan ibadah itu diumpamakan seperti buah. Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang kita sembah. Zat yang kita sembah sifatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita ketahui bi anta arifa anna laka ilahan aliman, bahwa kita kudu kenal kita ini memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha aliman, yang maha mengetahui, qadiran, yang maha kuasa, muridan, yang maha berkehendak. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyan, artinya Allah ta'ala itu maha hidup. Dan tentunya hidupnya kita dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Ulama kata anna hayatahu subhanahu laisat kahayatina, bahwa hidupnya Allah bukanlah seperti hidupnya kita. Kalau kita hidupnya itu tentunya dengan biwasaita kajarayanid dam. Kalau kita hidupnya makhluk, manusia, binatang,
itu harus ada perantara wasilah yang namanya jarayanidam. Darah kita kudu ngalir. Ya. Kalau misalkan sirkulasi darah kita nggak lancar, ya, itu bahaya. Berakibat mendatangkan gangguan kesehatan kita. Ya. Seperti kalau nggak lancar darah kita bisa jadi kesemutan. Ya. Mati rasa, ya. Nyeri gitu. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak demikian. Ya. Hidupnya Allah taala enggak kudu sama kayak kita. Kalau kita hidupnya harus dengan udara. Harus ada oksigen. Ya. Enggak beli kita oksigen. Oksigen, nitrogen kagak beli kita. Semuanya Allah taala kasih secara cuma-cuma. Ya, bahkan kalau kata ahli medis, kalau saja kita mau hitung dengan kalkulasi harga oksigen dan nitrogen saat ini, setidaknya kita harus mengeluarkan uang senilai 200 juta rupiah per hari. Kalau kita kudu apa? Kudu bayar. Kalau kita harus beli, ya, setiap hari itu 200 juta. Kita aja sampai umur gocap lebih aja belum punya 200 juta. Megang juga belum 200, kayak gimana harus juta tuh megang gitu kan. Gak usah punya dulu, megang aja belum kita. Tuh. Tapi faktanya kita enggak sepeser pun dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menghirup udara di alam jagat raya ini. Nah, kalau kita kudu ada oksigen, harus ada udara, pengap sedikit aja gitu itu. Dibekam kita umpamanya, dilip gitu kan deh. Nah, kagak ada udara, bagaimana yang terjadi? Mati gitu. Ngap, pingsan, mati gitu. Nah, Allah Ta'ala itu maha hidup, tapi hidupnya itu tidak seperti siapa? Enggak seperti kita, enggak seperti manusia gitu. Darah juga harus ada takarannya. Kurang darah, lesu, lemas. Mata kunang-kunang. Kelebihan darah tinggi, bahaya juga. Ngomel mulu, nyap-nyap mulu. Lu kenapa sih ngomel mulu, darah tinggi? Nah, kita sebenarnya darah tinggi. Emosian. Darah tuh. Kudu stabil gitu. Gak boleh kurang, gak boleh apa? Lebih. Tapi hidupnya Allah Ta'ala gak kayak kita. Kudu ada darah yang stabil. Enggak. Tuh, bedanya kita sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mutakalliman juga Allah Subhanahu wa taala itu mutakalliman, maha berkata-kata. Cuman jangan disamakan maha berkata-katanya kita dengan Allah. Ya. Jadi Allah yang merupakan Tuhan kita merupakan Tuhan yang enggak bisu. Maha berkata-kata. Ya. Jadi itu yang namanya Al-Quran itu kan kalamullah. Ya. Kalamullah. Ya. Tapi selain Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur, itu juga sama. Kalamullah juga harus kita imani. Ya kan? Nah, jadi semua kitab-kitab samawi itu. Ya. Cuman kalau misalkan kayak sekarang ini Quran doang, Zabur, Injil semuanya udah nggak berlaku. Semuanya terhapus dengan sebab Allah Ta'ala adakan, Allah Ta'ala turunkan yang namanya Al-Quran. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha berkata-kata. Cuman ngomongnya Allah maha berkata-katanya nggak seperti kita.
nggak berhuruf, nggak bersuara, ya. Beda udah pokoknya sama kita, nggak pakai lidah kita, nggak pakai gigi. Coba kalau kita gigi kita atu-atu, rontok gitu, habis kita ompong semuanya. Ngomong kita jelas nggak? Makan sagu nyembur, orang kagak ada giginya, benar nggak? Iya. Tuh, nggak kudu pakai gigi kita. Ada orang ada giginya tapi kagak ada bibirnya. Ya. Bagaimana itu? Kagak sempurna juga. Ada orang giginya ada, bibirnya ada, tapi lidahnya pendek. Cadel. Pelok ada. Oh. Itu manusia, beda sama siapa? Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maha berkata-katanya Allah, nah ngomongnya Allah tuh nggak sama seperti makhluknya. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima tuh. Firman Allah taala ngajak ngomong Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka disebut kalimullah. Ya. Artinya bagaimana itu maksudnya? Artinya Allah Ta'ala buka hijab yang menghalangi daripada telinganya Nabi Allah Musa, sehingga dapat mendengarkan kalamullah yang qadim. Ya. Sehingga ya setelah beliau mendengar kalamullah, merasakan nikmat, betapa lezatnya tuh mendengar kalamullah. Makanya setelah beliau mendengar kalamullah yang qadim, pulang dari munajah, beliau itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak dikasih sama Allah. Ya. Kata Nabi Musa, suaranya aja begitu lezatnya, garing, enak nih. Gimana zatnya? Ya. Kayak antum ketemu perempuan baru kenal di telepon, baru suaranya doang itu. Kayaknya endah nih perempuan suaranya, ya kan? Nggak bisa tidur kita, bayang-bayang mulu kita. Pas disamperin kagak sesuai kenyataan. Ya. Tuh, ya. Ini enak nih suara kalamullah nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang qadim enak didengar. Sehingga setelah mendengar kalamullah, Nabi Allah Musa alaihi salam kagak mau dengar yang lain karena kagak nikmat, kagak lezat, kagak enak gitu. Ya. Itu permintaan Nabi Allah Musa, tapi nggak diturutin sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bisa melihat zat Allah cuman Nabi kita Nabi Muhammad. Wa kullu nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu an-nabiyya Muhammadan. Setiap nabi Allah Ta'ala berikan keistimewaan, setiap nabi Allah Ta'ala berikan kekhususan, bifadilah dengan satu keutamaan, wa khassa bi ru'yahun nabiyya Muhammadan. Namun Allah Ta'ala berikan kekhususan, keistimewaan kepada nabi kita Nabi Muhammad dengan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihatnya gimana? Ra'aitu rabbi bi ainai ra'si. Ya, kata Rasulullah, aku melihat zat Allah Ta'ala itu dengan mata kepalaku. Ya. Cuma Nabi kita. Ya. Sami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'an. Allah Ta'ala maha mendengar. Dan mendengarnya tentunya enggak kayak kita, bukan pakai telinga, enggak. Dengan sifat samanya Allah Ta'ala, bukan dengan telinga. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar itu dengan sifat samanya. Kalau kita kan bisa dengar, kudu ada wasilah, kudu ada wasitoh, perantara, kudu punya kuping, kuping juga harus ada lubangnya, kudu juga ada saluran-saluran ini, ya. Makanya kalau kita kemasukan air aja itu, ya, nah itu kurang jelas kita dengar tuh, nggak keluar kayaknya, nggak plong, ya.
Kayak speaker, kayak suara ke dalam gitu. Kagak keluar nih kayak gini nih. Nah, nggak keluar nih suara nih. Ya, kagak enak kita. Ya, ngomong pendengaran kagak enak kita. Kudu pakai wasitoh, harus dengan perantara. Ya. Dan juga pendengaran kita nggak sama dengan pendengarannya Allah. Pendengaran kita mah terbatas. Ya. Mungkin suara yang kencang, suara yang besar kita bisa dengar. Suara yang kecil belum tentu. Ada di antara kita umpamanya jamaah bisik-bisik, kita bisa dengar apa enggak? Tapi kalau Allah, dengar Allah Ta'ala dengan sangat jelasnya. Sekecil apapun itu suara, pasti Allah Ta'ala dengar. Jangankan yang ada suaranya, yang ada di dalam hati seorang, Allah Ta'ala bisa tahu tuh. Apa gertakan hati seorang itu, la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Kata ulama begitu. Tidaklah lenyap daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala satu suara meskipun sangat halus. Ya. Jadi sehalus-halusnya suara, sekecil apapun itu suara, pasti Allah Taala dengar. Ya. Beda, jadi beda sama kita itu. Ya. Yang di balik tembok tuh, Allah Taala tahu. Allah Taala dengar. Yang di luaran sono, yang lagi ngomong, Allah Ta'ala tahu. Ya. Jadi jangankan cuman yang apa yang bersuara, yang ada di gertakan hati aja Allah Ta'ala bisa tahu. Kita sih nggak ucapin, tapi Allah Maha tahu. Gitu. Makanya ketika kita berdoa kata Rasulullah, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ya. Kata Nabi, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Ay asfiku ala anfusikum wala tut'ibuha biraf'il aswati fid du'a. Ya. Kasihanilah diri kalian, jangan kalian buat lemah diri kalian, jangan kalian buat letih dan capek diri kalian biraf'il aswati fid doa, dengan cara mengangkat suara ketika berdoa. Jadi ketika kita berdoa nggak usah teriak-teriak gitu. Kenapa? Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian itu berdoa bukan kepada Tuhan yang tuli. Allah Maha dengar. Sekalipun kita nggak teriak-teriak. Wala ghaiban, bukan yang ba'id, yang jauh gitu. Innakum tad'una sami'an qariban mujiba. Sungguhnya kalian itu memanggil, berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi dekat, dan juga maha memperkenankan apa yang dimaksudkan oleh hambanya. Gitu. Ya. Itu Allah Ta'ala. Mutakalliman sami'an basiran. Itu. Basiran. Maha apa basiran? Maha melihat. Ya, maha melihat Allah Ta'ala. La yadfa ru'yatahu zalamun. Kalau Allah Ta'ala tidak bisa dihalanginya akan penglihatan Allah Ta'ala oleh yang namanya kegelapan. Kalau kita mati lampu aja kagak lihat kita. Ya. Kayak begini deh kita. Kita habis dari luar sono, panas-panasan, terik matahari, masuk ke dalam rumah gelap gak? Gak kelihatan gitu, gak jelas gitu tuh. Baru dari mana? Dari luar masuk ke dalam rumah, gelap kayak kelihatan tuh, penglihatan gelap kita. Kagak ada lampu gitu. Ya, kayak nggak ada lampu gitu, gelap gitu. Ya. Karena sinarnya kalah sama sinar apa? Sinar matahari gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala sekalipun tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang tersembunyi dalam keadaan gelap gulita, Allah Ta'ala bisa lihat zat sekecil apapun. Fayasma'u dabiban namlah al-ajfa ala sakhratil malsa, dikatakan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar
derapnya langkah semut yang lemah. Kita bisa dengar gak semut jalan itu rayap? Dengar gak tuh suara? Ayam aja kita nggak dengar, kucing aja nggak denger kita.